Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok Cemara, saya Desi Welas Anggraini, Muhammad Rastani, Gia Valda Renita, Livia, dan Destia Maharani akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Hukum dengan judul Mazhab Hukum Alam. Baik, yang pertama, Mazhab Hukum Alam merupakan mazhab tertua dalam ilmu hukum. Aliran ini berpendapat bahwa hukum berlaku secara universal atau umum, teori dan kehendak Tuhan, yaitu dengan arti kehendak bebas. Menurut Friedman, aliran ini timbul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut, sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi. Lalu gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran, hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui dan pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia. Lalu berikutnya, dalam memandang hukum, mazhab ini dibagi menjadi dua, yakni irasional dan rasional. Pengertian irasional yaitu aliran ini berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi bersumber dari Tuhan secara langsung. Jadi pendukung aliran ini antara lain seperti Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante, Pierre Du Bois, Marsilius Padua, dan John Wesley. Lalu irasional dari Thomas Aquinas membagi hukum ke dalam 4 golongan, yaitu yang pertama lex aeterna yang merupakan kehendak Tuhan yang belum bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Dan yang kedua yaitu lex divina, rasio Tuhan yang bisa diterima oleh panca indera manusia berdasarkan waktu yang diterimanya, contohnya kematian manusia. Dan yang ketiga lex naturalis, inilah yang dikenal sebagai hukum alam dan merupakan penjelmaan dari rasio manusia, contohnya hak hidup seperti kita ya. Dan yang keempat yaitu lex positivis, yaitu kehendak Tuhan yang dijadikan pedoman. Hukum yang berlaku merupakan pelaksanaan hukum alam oleh manusia berhubung dengan syarat khusus yang diperlakukan oleh keadaan dunia. Jadi hukum ini itu diwujudkan ke dalam kitab-kitab suci dan hukum positif buatan manusia. Aliran mazhab hukum alam mengatakan bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi adalah rasio manusia. Pandangan ini muncul setelah zaman Renaissance, pada saat rasio manusia dipandang terlepas dari tertib ketuhanan atau lepas dari rasio Tuhan, yang berpendapat bahwa hukum alam muncul dari pikiran rasio manusia tentang apa yang baik dan buruk, antara lain Hugo de Grotius, Christian Thomas Immanuel Kant. Pendasar hukum alam yang rasional adalah Hugo de Grotius. Ia menekankan adanya peranan rasio manusia dalam garis depan, sehingga rasio manusia sama sekali terlepas dari rasio Tuhan. Oleh karena itu, rasio manusialah sebagai satu-satunya sumber hukum. Tokoh penting lainnya dalam aliran ini ialah Immanuel Kant. Filsafat dari Kant dikenal sebagai filsafat kritis, lawan dari filsafat dogmatis. Ajaran Kant dimuat dalam 3 buah karya besar, yaitu Kritik Akal Budi Manusia, Kritik de Reinen, Vernon yang terkait dengan persepsi, Kritik Akal Budi Praktis, Kritik de Praktisen, Vernon yang terkait dengan moralitas, Kritik Daya Dirasa, Kritik de Urteilkracht yang terkait dengan estetik dan harmoni. Ajaran Kant tersebut ada korelasinya dengan 3 macam aspek manusia, yaitu cita, rasa, dan karsa, atau thinking, volition, and feeling.
Metode kritis tidak skeptis, tidak dogmatis. Hakikat manusia tidak terletak pada akalnya, beserta cara berpikir yang bersifat teoritis keilmuan alamiah, tetapi pada kebebasan jiwa susila manusia yang mampu secara mandiri menciptakan hukum kesusilaan bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Yang penting bukan manusia yang ideal berilmu atau ilmuwan, tetapi justru pada manusia ideal berkepribadian humanitis. Salah satu karya Kant yang berjudul Dasar Permulaan Metafisika Ajaran Hukum merupakan bagian dari karyanya yang berjudul Metafisik der Sitten. Pokok pikirannya adalah bahwa manusia menurut dharma kesusilaannya mempunyai hak untuk berjuang bagi kebebasan lahirianya, untuk menghadirkan dan melaksanakan kesusilaan, dan hukum berfungsi untuk menciptakan suatu kondisi guna mendukung perjuangan tersebut. Hakikat hukum alam bagi Immanuel Kant adalah bahwa hukum itu merupakan keseluruhan kondisi-kondisi di mana kehendak sendiri dari seseorang dapat digabungkan dengan kehendak orang lain. Di bawah hukum, kebebasan umum yang meliputi kesemuanya. Kategori imperatif Kant mewajibkan semua anggota masyarakat tetap menaati hukum positif negara, sekalipun di dalam hukum tersebut terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan dasar-dasar kemanusiaan. Jadi, filsafat aliran hukum alam di sini sudah terdapat larangan mutlak bagi perilaku yang tergolong melawan penguasa negara. Sehingga dengan kategori imperatif ini, ajaran dari Immanuel Kant juga dapat digolongkan ke dalam aliran positif. Pendapat Kant ini diikuti oleh Feynman yang mengatakan bahwa hukum alam itu bersumber dari rasio manusia. Penulis lain yang tidak kalah pentingnya ialah Hegel dari Jerman, yang dijadikan moto oleh Hegel ialah apa yang nyata menurut nalar adalah nyata, dan apa yang nyata adalah menurut nalar van vermichlis. Das ist wirklich ist, das ist verblüfflich. What is rational is fair, and what is fair is rational. Tidak ada antimoni antara nalar, akal dengan kenyataan atau realitas. Bagi Hegel, seluruh kenyataan, kodrat alam dan kejiwaan merupakan proses perkembangan sejarah secara dialektis dari roh atau cita atau spirit mutlak yang senantiasa maju dan berkembang. Jiwa mutlak mengandung dan cukup keseluruhan tahap perkembangan sebelumnya. Jadi merupakan permulaan dan kelahiran segala sesuatu. Pertumbuhan dan perkembangan dialektis melalui tesa, antitesa, dan sintesa yang berlangsung secara berulang-ulang dan terus-menerus. Filsafat hukum dalam bentuk maupun isinya, penampilan dan esensinya juga dikuasai oleh hukum dialektika. Negara merupakan perwujudan jiwa mutlak, demikian juga dengan hukum. Kelebihan mazhab hukum alam: satu, hukum alam yang dimana dapat mengembangkan dan membangkitkan kembali orang untuk berfilsafat hukum dalam mencari keadilan, mengembangkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, mengembangkan hukum lalu melakukan kritik terhadap keputusan peraturan, nilai-nilai moral yang diturunkan dari Tuhan secara filosofis, artinya berlaku dimanapun juga dan kapanpun juga. 2. Melahirkan doktrin-doktrin penting antara lain pasca servanda hak asasi manusia. Dengan adanya doktrin HAM menjadi tumpuan pada saat orang melancarkan perjuangan bagi kebebasan individu berhadapan dengan absolutisme.
Ketiga, lebih rasional dan sekunder. Melepaskan teori metafisika dan teologis, mazhab ini mengajarkan bahwa hukum senantiasa sesuai dengan kepentingan negara yang dikembangkan secara sistematis dan rasional, serta adanya teknik hukum sebagai metode yang digunakan untuk menguasai hukum positif secara rasional. Mazhab ini berpendapat bahwa hukum itu tidak dikelola berdasarkan jiwa bangsa, tapi dikelola berdasarkan yang disebut teknik hukum secara sistematis dan rasional untuk dijadikan sebagai hukum positif. Teknik hukum itu sendiri merupakan metode yang digunakan oleh para ahli hukum untuk menguasai hukum positif secara rasional agar hukum dapat diterapkan secara tepat terhadap setiap perkara konkret. 4. Sifat universal values. Prinsip utama hukum alam adalah hukum tersebut bersifat universal. Nilai-nilai yang diajarkan dalam hukum alam berlaku bagi semua pihak, tidak berubah karena kaitannya dengan alam universal. Menjadi kekuatan hukum alam karena ia menjadi ukuran validitas hukum positif. Hukum alam dapat digunakan sebagai landasan dan melakukan kritik terhadap keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan, dan bahkan mengkritik hukum universalitas ini terlihat pada perlakuan nilai-nilai dan moral, yakni dengan nilai-nilai yang diturunkan dari Tuhan, yang secara filosofi menjadi acuan bagi pembentukan hukum positif. Dengan kekuatan tersebut, hukum alam dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan moral yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum masa kini. Adapun kekurangan mazhab hukum alam berada di tataran yang sangat non-fisik atau tidak hukum alam yang berasal dari Tuhan, di mana pemaknaannya sangat sulit dilakukan dan kompleks. Yang kedua itu terdapat beberapa penolakan oleh sejumlah filosofi hukum, karena masih menganggap pencarian terhadap sesuatu absolut dari hukum alam hanya merupakan suatu yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Masalah yang dihadapi hukum alam dalam sejarah perkembangannya ketika muncul aliran positivisme pada abad ke-17 yang menilai hukum alam sebagai hukum tidak rasional.